Gua nggak ngerti ya, kemenangan 4-1 melawan Bournemouth ini semakin kelihatan kalau pemain Manchester United itu nggak ada yang bisa megang bola di lini ketiga gitu. Menurut gua ini MU ya, lo butuh Adam Warlock sih dari Crystal Palace itu, lo harus beli dia itu MU bener. Bruno itu nggak cocok dimainin di pivot guys. Beda sama dia kemarin di pertandingan melawan West Ham itu diletakin di kanan ya, dia langsung menyala itu. Makanya nggak heran lah kalau misalnya nanti MU itu bakal membeli pemain lain. Kalau menurut gua pembelian yang paling tepat satu itu Adam Warlock. Mason Mount juga sebenarnya masuk banget itu di permainannya Amorim ya. Tapi menurut gua satu kelemahannya Mason Mount ini dia dia lelet gitu. Kayaknya nomor tujuhnya mending dilepas itu Bang Mason Mount, jadi segelnya bisa dibuka itu. Sebenarnya dia bagus itu mainnya, masuk banget sebenarnya di skema Amorim yang gue lihat kalau waktu melawan Bournemouth ya. Dan satu lagi yang gue puji penampilannya di pertandingan ini adalah Dorgu dan Højlund ya. Dorgu emang gue bilang sih. Gue bahkan di tim FPL gue masukin nih Dorgu nih karena harganya juga murah, dan gue yakin dia bakalan menyala musim ini bersama Højlund ya. Jadi di VT-VT gue sebelumnya juga gue udah jelaskan kenapa menurut gue Højlund itu akan menyala di musim ketiganya. Nanti kalian boleh tonton aja guys. Tapi yang aku sorotin itu Bruno itu nggak bisa itu bermain di pivot itu. Benar-benar nggak kelihatan di pertandingan ini Bruno Fernandes. Sudah gue bilang juga di VT-VT gue sebelumnya, kelemahan Manchester United itu bisa terletak di Bruno Fernandes, di mana dia udah lama pressing, nahan bola lama juga nggak bisa gitu. Jadi menurut gue MU itu butuh pemain yang bisa menahan bola di lini ketiga, dan menurut gue Adam Warlock adalah jawabannya. Kalian boleh cek aja nanti gimana permainan Adam Warlock guys. Kalau menurut gue itu adalah salah satu kelemahan Manchester United di musim ini ya. Kalau mereka nggak bisa menambal itu, menurut gua bisa berbahaya buat Manchester Unitednya sendiri. Tapi gimana menurut kalian guys? Tulis di komen ya. Thank you. Gua nggak ngerti ya, kemenangan 4-1 melawan Bournemouth ini semakin kelihatan kalau pemain Manchester United itu nggak ada yang bisa megang bola di lini ketiga gitu. Menurut gua ini MU ya, lo butuh Adam Warlock sih dari Crystal Palace itu, lo harus beli dia itu MU bener. Bruno itu nggak cocok dimainin di pivot guys. Beda sama dia kemarin di pertandingan melawan West Ham itu diletakin di kanan ya, dia langsung menyala itu. Makanya nggak heran lah kalau misalnya nanti MU itu bakal membeli pemain lain. Kalau menurut gua pembelian yang paling tepat satu itu Adam Warlock. Mason Mount juga sebenarnya masuk banget itu di permainannya Amorim ya. Tapi menurut gua satu kelemahannya Mason Mount ini dia dia lelet gitu. Kayaknya nomor tujuhnya mending dilepas itu Bang Mason Mount, jadi segelnya bisa dibuka itu. Sebenarnya dia bagus itu mainnya, masuk banget sebenarnya di skema Amorim yang gue lihat kalau waktu melawan Bournemouth ya. Dan satu lagi yang gue puji penampilannya di pertandingan ini adalah Dorgu dan Højlund ya. Dorgu emang gue bilang sih. Gue bahkan di tim FPL gue masukin nih Dorgu nih karena harganya juga murah, dan gue yakin dia bakalan menyala musim ini bersama Højlund ya. Jadi di VT-VT gue sebelumnya juga gue udah jelaskan kenapa